Risa dari Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang positive accounting theory. Jadi, langsung saja. Oke, teman-teman, di sini sudah ada about me tentang saya. Nama saya Risa. Untuk NIM 19622 kelas 5 shift 3. Di sini kita akan membahas tentang matkul dari teori akuntansi sendiri dari dosen pengampu yaitu Pak Arya Kasandi. Nah, selanjutnya di sini ada positive accounting theory. Untuk positive accounting theory ini awal mulanya perkembangan positive accounting theory atau dikenal sebagai PAT muncul akibat ketidakpuasan pada teori akuntansi normatif. Nah, menurut riset pertama dilakukan oleh William H. Beaver pada tahun 1968 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Content of Annual Earning Accounts dari Gerson 1976 4,8. Nah, kemudian awal mula PAT diakui kemunculan ketika Watts dan Zimmerman mempublikasikan artikel dengan judul Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard. Di tahun 1978, artikel tersebut menjadikan PAT sebagai paradigma riset kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasikan berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan untuk mencari metode baru untuk pengembangan PAT di kemudian hari. Nah, kemudian selanjutnya dari Godfrey et al. Pada tahun 1997, Positive Accounting Theory atau PAT berusaha menjelaskan atau memprediksikan fenomena nyata dan menguji secara empiris. Nah, ini itu teman-teman berdasarkan yang ada di dunia nyata. Nah, untuk selanjutnya, penentuan kebijakan accounting dan praktik. Menentukan yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga dalam penentuan kebijakan akuntansi dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak yang berwenang, serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan pihak lain dalam perusahaan. Di slide selanjutnya ada 3 hipotesis yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan dari Watts dan Zimmerman pada tahun 1990. Nah, yang pertama ada hipotesis rencana bonus, di mana manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tertentu. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas. Nah, di sini makin tinggi resiko hutang atau ekuitas, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Yang ketiga, hipotesis biaya politik. Ini diasumsikan bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apabila laba akuntansi benar-benar monopoli laba. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Watts and Zimmerman pada tahun 1986, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yakni yang pertama adalah menghasilkan pada sistematik dalam akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Kemudian yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan
untuk memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Kemudian selanjutnya ada di sini variabel yang berhubungan dengan part sendiri. Yang pertama yang kita bahas adalah variabel economic performance. Hubungannya terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mencapai tujuan perusahaan mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Nah, selanjutnya manajer berupaya memiliki metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis part yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada variabel bisnis strategi. Di sini para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam tiga hipotesis part. Dengan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance yang tadi. Oke, selanjutnya di sini adalah slide terakhir, teman-teman. Tadi sampai situ saja untuk bahasan kita hari ini mengenai performance accounting theory atau kita sering bilang PAT. Nah, teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun kata-kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Kemudian kita akan bertemu lagi di minggu depan. Annyeong, terima